Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini, seperti di judulnya, saya akan membahas tentang uji Z di statistika. Mungkin ada di mata kuliah statistika penelitian atau statistika pendidikan. Itu tergantung di jurusan masing-masing. Baik, untuk disclaimer-nya, materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah materi yang saya yakini dan saya pahami. Jadi, pokoknya di dunia statistik itu sebenarnya banyak teorinya, nggak ada yang salah, hanya masalah referensi, pemahaman, dan keyakinan masing-masing yang akan membuat kalian merasa ini salah atau ini benar gitu. Sebenarnya masalah referensi aja sih, pasti ada referensi yang jelas, berarti dan kalian pahami dan kalian yakin itu benar, berarti itu benar gitu. Baik, untuk kali ini uji Z yang pertama adalah uji Z rata-rata data tunggal atau satu variabel. Di sini saya menggunakan PPT yang berbentuk PDF yang di sini ya, mungkin bisa dicari nanti di internet. Jadi ini uji perbedaan rata-rata data tunggal dengan uji Z. Jadi maksudnya rata-rata data tunggal itu kita akan menguji data yang sudah kita punya dengan standar yang sudah ada atau mungkin klaim atau seperti sudah berbentuk data seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dalam penggunaan uji Z, data yang diperoleh adalah data yang berdistribusi normal dengan ciri yang pertama unimodial, selalu memiliki modus dan hanya satu modus. Kemudian simetrik. Simetrik itu maksudnya di setiap data sebaran itu kurvanya akan seperti ini. Kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva normal. Jadi data sebarannya seperti ini. Jadi mungkin di sini dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 datanya tersebar seperti ini gitu. Ini kurva normal. Maksudnya simetris itu seperti ini ya. Jadi ini kiri, ini ada batasnya, kemudian kanannya seperti ini gitu. Ini simetris berarti ini adalah datanya berdistribusi normal. Kemudian modus sama dengan median sama dengan rata-rata. Jadi bisa dilihat di kurva ini, modus, median, rata-rata itu akan ada di satu titik, yaitu di sini, di satu titik puncak. Kemudian asimptotik, kurva distribusi normal tidak akan pernah menyentuh absisnya. Absis itu apa? Absis itu yang ini nih, garis yang sumbu X. Jadi tidak akan pernah menyentuh absisnya, akan seperti ini terus. Ya, seperti itu. Kemudian pengujian uji Z dapat dilakukan apabila simpangan baku populasi atau theta kecil diketahui dan N-nya sejumlah lebih dari 30. Untuk uji perbedaan rata-rata data tunggal dengan uji Z, maka diperoleh dari sampel berpopulasi tunggal. Jadi kita punya datanya, populasinya tunggal, misalnya hanya dari kelas ini, hanya dari sekolah ini, tapi semuanya gitu. Dan sudah ada standar yang akan diujinya gitu. Jadi datanya itu kita akan membandingkan yang sudah ada dengan yang kita punya gitu. Kemudian di sini rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai Z adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi theta kecil dibagi akar dari N. Untuk X bar sendiri itu rata-rata yang kita punya. Untuk mu kecilnya adalah rata-rata yang sudah diketahui. Gitu. Terus untuk theta kecil ini simpangan baku populasi dan kemudian akar N. N-nya sendiri adalah jumlah sampel. Gitu. Seperti itu.
Dalam penggunaan uji Z, derajat kebebasan tidak perlu diperhatikan karena simpangan baku yang diketahui adalah simpangan baku populasi. Oke, jadi untuk pengujian satu sisi one tail dan dua sisi two tail, langsung aja sini ya. Pengujian dua sisi itu H0 hipotesisnya jadi mu sama dengan mu 0. Ada juga yang bilang mu 1 sama dengan mu 2 atau misalnya mu A sama dengan mu B boleh. Kemudian di sini HI atau H1 atau HA. Biasanya saya pakai HA sama dengan mu yang pertama tidak sama dengan mu yang kedua. Jadi pengujian dua sisi itu hanya ada sama dengan dan tidak sama dengan. Dan kemudian untuk hipotesis itu yang saya pahami dan saya yakini adalah yang akan kita uji hipotesis statistiknya. Jadi di sini H0-nya semuanya sama dengan gitu. Karena yang saya yakini dan saya pahami H0 itu harus bersifat netral. Jadi mu yang pertama dan mu yang kedua itu sama dengan untuk semua H0. Mau di dua sisi, satu sisi kanan atau sisi kiri. Seperti itu. Untuk yang satu sisi kanan, tandanya adalah mu yang pertama lebih besar daripada mu yang kedua. Kemudian pengujian satu sisi kiri, yang ini mu yang pertama lebih kecil daripada mu yang kedua. Jadi setelah menulis H0 dan HI-nya, kalian harus menerjemahkannya di sini. Nah, jadi mu yang tadi di sana, mu sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen misalnya. Kemudian mu yang kedua atau mu 0 di sini sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol. Gitu. Untuk dua sisi, H0-nya sama dengan tidak terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol. Gitu. Untuk H alternatifnya, terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol. Jadi perbedaannya hanya ada pada tidak terdapat perbedaan dan terdapat perbedaan gitu. Seperti tadi juga kan ya, mu 1 sama dengan mu 0 dan HA-nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 0 gitu. Kemudian untuk yang satu sisi, di sini satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Jadi H0-nya untuk yang sisi kanan, hasil belajar kelas eksperimen tidak lebih tinggi secara signifikan daripada hasil belajar siswa dengan siswa kelas kontrol. Sama dengan ininya di sininya tidak lebih tinggi gitu, karena di sini di hipotesis alternatifnya ditulisnya lebih tinggi, ada lebih tingginya seperti itu. Jadi kebalikannya adalah di sini tidak lebih tinggi. Untuk satu sisi kiri juga sama, hanya di sini tinggal dibalik aja tentang mu 1 sama mu 2-nya. Jadi mu yang pertamanya itu kelas kontrol, mu yang keduanya kelas eksperimen, dan di sini tetap tidak lebih tinggi dan di sini lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Yang kedua langkahnya adalah menentukan level of significance-nya atau alpha. Biasanya untuk penelitian pendidikan 0,05 atau 5% adalah level of significance-nya. Atau mungkin kalau misalnya di soalnya tertulis level of significance-nya 10% itu kecuali. Tapi biasanya kalau misalnya tidak mencantumkan level of significance-nya berarti 5% sesuai standar. Kemudian menentukan peraturan-peraturan pengujiannya atau kriterianya atau rule of uji. Jadi kan di sini kita akan menguji hipotesis yang H0 ini ya. Itu. Nah, kemudian untuk mengambil kesimpulannya kita harus gimana gitu. Kita harus mengambil keputusannya kalau misalnya gimana. Kita harus tahu peraturannya, dan biasanya ini sama untuk semua uji Z gitu ya. Pengujian dua sisi, pengujian satu sisi kanan, satu sisi kiri.
H0 diterima apabila Z alfa per 2 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z alfa per 2. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2. Untuk lebih singkatnya sebenarnya, di sini Z alfa per 2 itu, ini adalah Z tabel. Untuk Z biasa ini, yang nggak ada alfa per 2-nya, ini adalah Z hitung. Nah, kemudian dari sampel random yang diambil, kemudian dihitung nilai Z. Nah, berarti di sini kita butuh Z hitung dan Z tabel kan ya. Nah, Z hitungnya sebelumnya udah ada rumusnya seperti ini. Dengan membandingkan perhitungan pada langkah 4 dengan peraturan pengujian langkah 3, kemudian diambil kesimpulan. Nah, untuk nilai Z tabelnya, untuk nilai Z tabelnya, jadi di sini. Gitu. Oh iya, tadi belum dijelasin ya, one tail, two tail, kita harus milih one tail gimana atau two tailnya kalau keadaan gimana. Jadi kalau misalnya di sini. Di sini kan untuk dua sisi hanya tanda sama dengan dan tidak sama dengan ya. Jadi di sini kita cuma mau nyari dia itu berbeda atau enggak gitu. Kalau di sini kan kita pengen tahu lebih besar atau lebih kecil di sini untuk yang satu sisi. Kalau untuk dua sisi di sini sama dengan atau tidak sama dengannya gitu. Cuma mau mencari perbedaannya. Pakai satu sisi itu kalau misalnya ada referensi menurut ahli yang sebelumnya tuh misalnya pakai ini akan meningkatkan, akan lebih bagus atau gimana gitu, berarti kalian harus pakai yang satu sisi seperti itu. Kemudian diambil kesimpulannya tadi ya, dengan membandingkan perhitungan pada langkah 4 dengan peraturan pengujian langkah 3, kemudian diambil kesimpulan. Jadi untuk pengaplikasiannya di sini ada contoh uji Z. Ujilah hipotesis bahwa hasil rata-rata per hari dari suatu pabrik mu sama dengan 880 ton. Jadi ini udah standar dari suatu pabrik, rata-rata per hari katanya 880 ton dengan alternatif bahwa mu lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton per hari. Suatu sampel yang didasarkan pada N sama dengan 50 pengukuran, misalnya kita yang akan mengukurnya, jadi kita ngambil sampel 50, hasil rata-rata per harinya dinamakan X bar, yang X bar itu sama dengan 875 ton, dengan simpangan baku sama dengan 21 ton, gunakan alfa 5%. Nah, di sini tadi udah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tulis hipotesisnya dulu. Jadi tentukan di sini mu yang pertamanya adalah yang data yang kita punya. Kemudian mu yang keduanya adalah di sini standarnya 880 ton, atau kalian bisa tulis di sini karena di sini satu rata-rata atau satu variabel, jadi mu pertama di sini ngambilnya 880 ton, yang keduanya mu tidak sama dengan 880 ton. Ini sama saja kan sebenarnya, mu yang pertama, ini mu yang kedua. Gitu. Cuman di sini karena sudah ada angkanya, sudah ada standarnya, jadi di sini ditulis mu sama dengan 880 ton atau H alternatifnya mu tidak sama dengan 880 ton. Dan juga di sini tulis pengertiannya, penerjemahannya gitu. Mu yang pertama itu apa, mu yang kedua itu apa. Kalau misalnya ujinya dua sisi, kalian terjemahkan H0-nya seperti ini, disesuaikan dengan mu-nya ya. Jadi kalau misalnya ini hasil belajar, kalau yang tadi pabrik berarti H0-nya adalah hasil rata-rata per hari secara signifikan sama dengan 880.
Untuk HA atau HI atau H1, hasil rata-rata per hari secara signifikan tidak sama dengan 880. Disesuaikan dengan variabelnya. Kemudian di sini tulis alfanya 5% dan Z tabelnya adalah 1,96. 1,96 ini didapat dari, nah, untuk nilai pengujian dua sisi tutel pada uji Z dengan alfa 0,5, harga Z tabel diperoleh dengan nilai 1,96 gitu. Yang ini 1,65, ini 1,96. Jadi di sini mungkin penulisnya yang bikin ini salah ketik gitu ya. Jadi ini harusnya 1,96. Nah, untuk tahu Z tabelnya, sebenarnya kalian juga bisa cari searching Z tabel dan akan muncul seperti ini. Z tabel. Kemudian untuk mencarinya tadi untuk dua sisi berarti kan alfa per 2. Berarti 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Jadi di sini di dalam ini cari yang angkanya mendekati itu 0,025. Di sini kan ya, ini 0,025. Jadi ini 0,025 di sini. Kalian lihat ke sini, ini angkanya 1,9 ya. Kemudian ke atasnya di sini angkanya 0,06. Jadi angka ini ditambahkan 1,9 ditambah 0,06 didapat 1,96. Di sini minusnya tidak bermasalah, jadi di sini diambil positifnya aja. 1,9 tambah 0,06 jadi 1,96. Begitu juga untuk yang satu pihak itu kan berarti 0,05 ya. Kita cari yang mendekati itu. Gitu. Di sini 0,505 terlalu tinggi, jadi kita ambil yang di bawah dari 0,05-nya. Yang ini ya. Jadi 0,0495. Lihat ke kirinya 1,6, kemudian ke atasnya adalah 0,05, 1,65. Sesuai dengan yang di sini, nah, harga Z tabel untuk yang satu sisi atau one tail adalah 1,65, untuk yang two tail adalah ini 1,96. Tuh, seperti itu. Jadi di soal ini kan mengambil dua sisi, kriteria pengujiannya seperti ini. Kemudian langkah yang keempatnya, kalian hitung Z hitungnya berapa. Kemudian yang kelimanya, ambil kesimpulan dengan melihat ini kriteria pengujiannya. Jadi misalnya Z-nya lebih dari 1,96, berarti yang kelima kesimpulan H0 ditolak karena Z atau berapa perhitungannya lebih dari 1,96. Maka diambil kesimpulan, kalian balik lagi ke ini, ke penerjemahan hipotesisnya. Berarti untuk dua sisi misalnya H0 diterima, maka kesimpulannya hasil rata-rata per hari secara signifikan sama dengan 880. Kalau H0 ditolak, berarti otomatis H alternatif yang diterima dan yang dijadikan kesimpulan. Gitu. Untuk yang satu sisi juga sama, sisi kanan ataupun sisi kiri, H0 diterima, berarti ini kesimpulannya, disesuaikan dengan mu-nya masing-masing ya. Kemudian H alternatif, HA atau H1 atau HI-nya itu ini lebih tinggi dari 880 secara signifikan gitu, mungkin seperti itu. Kemudian yang uji dua rata-rata akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.